Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri, Ketut Lioriani, dan rekan saya IGD Pratama Jayawardana. Saya selaku perwakilan dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang teorema sisa. Teorema sisa Cina atau pembuktian teoremanya. Ambil bilangan M1, M2, seterusnya MR dinyatakan sebagai bilangan bulat positif yang relatif prima sepasang. Dan ambil bilangan bulat A1, A2, seterusnya AR, maka pekongruenan X kongruen AI modulu MI. I sama dengan 1, 2, 3, seterusnya R mempunyai solusi simultan atau serentak atau bersama modulu M1, M2, seterusnya MR. Cara lain menyatakan teorema ini adalah sistem pekongruenan X kongruen AI modulu MI dengan MI, MJ sama dengan 1. Bila I tidak sama dengan J, mempunyai solusi simultan modulu M1, M2, seterusnya MR. Bila M1, M2, seterusnya MR tidak relatif prim sepasang M, maka tidak mempunyai solusi kongruen modulu M1, M2, seterusnya MR. Bukti, misalkan M sama dengan M1, M2, seterusnya MR, maka M per MJ sama dengan bilangan bulat M per MJ, MJ sama dengan 1. Maka ada bilangan bulat BI sehingga M per MJ dikali BJ sama dengan 1. Jelas bahwa M per MJ kali BJ sama dengan 0 modulo MI. Didefinisikan X0 sebagai berikut. X0 sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan R dikali M per MJ dikali BJ AJ didapat X0 sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan R M per MJ dikali BJ kali AJ kongruen M per MJ dikali BI AJ kongruen M per MJ dikali BI AI kongruen AJ modulo MI. Karena itu, X0 adalah solusi simultan dari sistem pengkongruenan semula. Jika X0 dan X1 keduanya solusi simultan dari X kongruen AI modulo MI dengan I sama dengan 1, 2, 3, seterusnya R, maka X0 kongruen X1 modulo M1, M2, seterusnya MR. Jika MI, MJ sama dengan 1, bila I tidak sama dengan J, maka sistem X kongruen C1 modulo M1, X kongruen C2 modulo M2, seterusnya X kongruen CR modulo MR. Sehingga memiliki solusi tunggal modulo M dengan M kongruen sigma I sama dengan 1 sampai dengan R MI. Cara penggunaan teorema sisa. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan teorema sisa Cina dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, tuliskan unsur yang diketahui X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 2 modulo 7. Langkah kedua, pilih salah satu persamaan kongruensi. Misalkan X kongruen 2 modulo 3. Kemudian rubah dalam definisi. Catatan, pilih persamaan kongruensi yang bentuknya paling sederhana. Hal ini untuk mempermudah pengerjaan sehingga diperoleh X kongruen 2 modulo 3, maka X sama dengan 2 ditambah 3P dengan P elemen set. Langkah ketiga, substitusikan X sama dengan 2 ditambah 3P ke persamaan kongruensi kedua, yakni X kongruen 3 modulo 5. Sehingga diperoleh 2 ditambah 3 kongruen 3 modulo 5, 3P kongruen 1 modulo 5, 3P kongruen 1 modulo 5, dan 2 kongruen 2 modulo 5, maka 6P kongruen 2 modulo 5. Selanjutnya P kongruen 2 modulo 5. Berdasarkan definisi P kongruen 2 modulo 5, maka P sama dengan 2 ditambah 5Q dengan Q elemen Z. Langkah keempat, substitusikan P sama dengan 2 ditambah 5Q ke persamaan X sama dengan 2 ditambah 3P, sehingga diperoleh X sama dengan 2 ditambah 3P sama dengan 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 5Q sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 15Q sama dengan 8 ditambah 15Q.
Langkah kelima, substitusikan X sama dengan 8 ditambah 15Q ke persamaan kongruensi ketiga, yakni X kongruen 2 modulo 7. Sehingga diperoleh 8 ditambah 15Q kongruen 2 modulo 7, maka Q kongruen 1 modulo 7. Berdasarkan definisi Q kongruen 1 modulo 7, maka Q sama dengan 1 ditambah 7R dengan R elemen set. Langkah keenam, substitusikan Q sama dengan 1 ditambah 7R ke persamaan X sama dengan 8 ditambah 15Q, sehingga diperoleh X sama dengan 8 ditambah 15Q sama dengan 8 ditambah 15 dikali 1 tambah 7R sama dengan 23 ditambah 105R, maka X kongruen 23 modulo 105. Jadi solusi unik dari sistem kongruensi yang diberikan X kongruen 233 kongruen 23 modulo 105. Selanjutnya, contoh kedua, tentukan penyelesaian dari kongruensi linear 17X kongruen 9 modulo 276. Penyelesaian karena 276 sama dengan 3 dikali 4 dikali 23, kongruensi linear 17X kongruen 9 modulo 276 ekuivalen dengan sistem kongruensi berikut. 17X kongruen 9 modulo 3 atau X kongruen 0 modulo 3, 17X kongruen 9 modulo 4, X kongruen 1 modulo 4, 17X kongruen 9 modulo 23, 17X kongruen 9 modulo 23. Langkah berikutnya, pilih kongruensi linear yang paling sederhana, yakni X kongruen 0 modulo 3. Selanjutnya, X kongruen 0 modulo 3, maka berdasarkan definisi diperoleh X sama dengan 3K, K elemen set. Substitusikan X sama dengan 3K ke dalam kongruensi linear kedua, yakni X kongruen 1 modulo 4, sehingga diperoleh 3K kongruen 1 modulo 4. Langkah berikutnya, kalian kalikan kedua ruas dengan 3 sehingga diperoleh 93 kongruen K kongruen 3 modulo 4. Berdasarkan definisi K kongruen 3 modulo 4, maka K sama dengan 3 ditambah 4L, L elemen set. Substitusikan K sama dengan 3 ditambah 4L ke persamaan X sama dengan 3K, sehingga X sama dengan 3K sama dengan 3 dikali 3 ditambah 4L sama dengan 9 ditambah 12L. Substitusikan X sama dengan 9 ditambah 12L ke kongruensi linear ketiga, yakni 17X kongruen 9 modulo 23, sehingga diperoleh 17 dikali 9 ditambah 12L kongruen 9 modulo 23, 204L kongruen negatif 144 modulo 23, 3L kongruen 6 modulo 23, L kongruen 2 modulo 23. Berdasarkan definisi I kongruen 2 modulo 23, maka I sama dengan 2 ditambah 23M, M elemen set. Substitusikan L sama dengan 2 ditambah 23M ke dalam persamaan X sama dengan 9 ditambah 12L, sehingga diperoleh X sama dengan 9 ditambah 12 dikali 2 ditambah 23M sama dengan 33 ditambah 276L, maka X kongruen 33 modulo 276. Jadi solusi dari 17X kongruen 9 modulo 276 adalah X kongruen 33 modulo 276. Materi selanjutnya mereduksi perkongruenan AX sama dengan B modulo M menjadi sistem perkongruenan AX sama dengan B modulo MI. Menyelesaikan perkongruenan AX sama dengan B modulo M untuk M bilangan besar dapat dengan cara mereduksi AX sama dengan B modulo M menjadi sistem perkongruenan AX sama dengan B modulo MI, di mana M1, M2, seterusnya M0 adalah faktor-faktor prima berpangkat dari M. Kemudian diselesaikan dengan menggunakan teorema sisa. Contoh, selesaikan 8377X sama dengan 4213 modulo 900. Penyelesaian 900 sama dengan 4 dikali 9 dikali 25, sehingga 8377X kongruen 4213 modulo 900 direduksi menjadi 8377X kongruen 4213 modulo 4, 8370X kongruen 4213 modulo 9, 8377X kongruen 4213 modulo 25,
Penyelesaian selanjutnya 8377 X kongruen 4012 13 modulo 4. 8377 sama dengan 2049 dikali 4 ditambah 1. 4213 sama 1052 dikali 4 ditambah 1. X kongruen 1 modulo 4. 900 per 4 dikali B1 kongruen 1 modulo 4. Selanjutnya 255B1 kongruen 1 modulo 4 X kongruen 1 modulo 4 B1 kongruen 1 modulo 4. 8377 X kongruen 4213 modulo 9. 8377 sama dengan 930 dikali 9 ditambah 7. 4213 sama dengan 468 dikali 9 tambah 1. 7X kongruen 1 modulo 9 X kongruen 4 modulo 9. 900 per 9 B2 kongruen 1 modulo 9. 100 B2 kongruen 1 modulo 9. B2 kongruen 1 modulo 9. 8377 X kongruen 4213 modulo 25. Maka akan menghasilkan sedangkan pada B3 nya kita dapat dicari 8377 sama dengan 335 dikali 25 ditambah 2. 4213 sama dengan 168 dikali 25 ditambah 13. 2X kongruen 13 modulo 25. X kongruen 19 modulo 25. 900 per 25 B3 kongruen 1 modulo 25. 36 B3 kongruen 1 modulo 25. Selanjutnya 11 B3 kongruen 1 modulo 25, sehingga B3 nya menjadi B3 kongruen 16 modulo 25. X0 kongruen 900 per 4 dikali 1 kali 1 tambah 900 per 9 dikali 4 dikali 1 ditambah 900 per 25 dikali 19 dikali 16 kongruen 1 modulo 900. X0 kongruen 225 ditambah 100 dikali 4 ditambah 36 dikali 19 dikali 16 modulo 900 kongruen 225 ditambah 400 ditambah 10.944 modulo 900 kongruen 11.569 modulo 900 kongruen 769 modulo 900. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan lambang. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.